Assalamualaikum. Hai Mams, seperti biasa di akhir pekan ini saatnya mencoba resep kreasi makanan yang disukai keluarga. Kali ini saya akan mencoba membuat varian roti dengan cookies di atasnya yang berasal dari negeri Jepang, yaitu melon pan. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Untuk langkah pertama kita membuat adonan dasar rotinya. Dan berikut bahan-bahan adonan dasar rotinya. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pada wadah bersih yang telah kita siapkan, masukkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang. Kali ini saya mengkombinasikan dua jenis tepung terigu tersebut ya Mams. Kemudian masukkan gula halus. Dilanjutkan dengan mengaduk dengan spatula. Kemudian masukkan whipped cream cair. Aduk kembali hingga whipped cream cairnya tercampur secara merata. Kemudian secara bertahap masukkan bahan cair lainnya yaitu susu cair. Bahan cair terakhir ini kita masukkan secara bertahap mengingat perbedaan daya serap dari masing-masing tepung yang kita gunakan. Hal ini akan mempengaruhi kalis atau tidaknya adonan yang kita buat. Dalam metode autolisis ini, jumlah bahan cair yang kita masukkan totalnya berjumlah 60% dari total jumlah bahan kering yang kita masukkan. Pastikan seluruh bahan kering terbasahi oleh seluruh bahan cair. Setelah itu, istirahatkan adonan sekitar 6-8 jam. Proses mengistirahatkan adonan selama beberapa jam dalam metode autolisis dimaksudkan untuk membentuk jaringan yang disebut gluten. Gluten akan terbentuk ketika protein yang terdapat dalam tepung bertemu dengan air dan diistirahatkan selama beberapa jam. Gluten inilah yang bertanggung jawab pada kalis atau tidaknya adonan. Setelah 6-8 jam diistirahatkan, adonan yang tadi kita diamkan terlihat elastis ketika kita lentur-lenturkan ke segala arah. Tanda gluten telah terbentuk. Sempurnakan teksturnya dengan mencampurkan beberapa bahan lainnya di tahap berikutnya. Bahan lainnya yang kita campurkan di tahap berikutnya yaitu ragi instan. Untuk memudahkan pencampuran ragi instan ini, saya telah mencampurkan ragi dengan beberapa sendok makan air agar lebih mudah tercampur dengan adonan roti yang lembab. Lanjutkan dengan mengaduk agar ragi bisa merata ke seluruh bagian adonan. Setelah ini, saya siapkan alas kerja untuk mulai memasuki proses pengulanan dengan tangan. Setelah proses autolisis, kita bisa melanjutkan pengulanan dengan menggunakan tangan atau dengan mixer. Siapkan minyak cair untuk mengulangi lengket-lengket dalam proses pengulanan dengan menggunakan tangan. Setelah adonan mulai terlihat setengah kalis, kita bisa masukkan mentega atau margarin ke dalam adonan. Dalam pembuatan roti, saya selalu mempergunakan mentega karena mentega memiliki cita rasa dan keharuman yang lebih baik daripada margarin. Dalam pengulanan dengan tangan ini, saya mencoba tidak men-skip videonya, hanya mempercepat mengingat kalau kita menggunakan waktu yang sebenarnya, video akan sangat panjang durasinya. Proses pengulanan bertujuan untuk yang pertama mencampur rata seluruh bahan dan yang kedua menumbuhkan gluten. Ketika pencampuran dengan mentega ini, jaringan gluten yang tadi terbentuk mulai mengendur, maka dari itu adonan menjadi lembek. Lanjutkan menguleninya dengan tangan karena kandungan lemak pada mentega memerlukan waktu yang lebih lama untuk terserap pada adonan. Setelah itu, bahan terakhir yang harus kita masukkan yaitu garam. Selain untuk memperkaya rasa, garam juga berfungsi untuk memperkuat ikatan gluten yang penting dalam mempertahankan struktur roti. Setelah beberapa menit menguleni dengan tangan, terlihat bahwa lemak mulai terserap dalam adonan. Lanjutkan menguleni dengan tangan hingga adonan kalis elastis.
Menurut Tom Baker Channel, dalam proses pengulanan dengan tangan ini ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita dalam menguleni. Metode pertama yang saya lakukan yaitu metode stretch along the bench atau sering disebut dengan metode menggilas baju. Gerakannya persis sama seperti gerakan ketika kita menggilas baju. Tarik ke arah maju lalu lipat kembali ke arah semula. Metode kedua dilakukan dengan menggunakan dua tangan sekaligus. Jika diperhatikan penggambarannya pada gerakan dengan metode kedua ini, yaitu seperti gerakan menggilas baju, hanya dilakukannya dengan dua tangan. Dan untuk metode ketiga, yaitu metode yang lebih sering saya gunakan, yaitu metode slap and fold. Metode ini dilakukan dengan membanting adonan ke arah depan, lalu menggilasnya dengan tangan. Mengingat metode ini hanya menggunakan satu tangan atau bertumpu dengan satu tangan, maka kekuatan tangan kita akan menentukan lamanya proses pengulanan ini. Dan setelah 17 menit mengadoni dengan tangan, saya akan mencoba melihat tekstur dari adonan. Terlihat tekstur adonan mulai lebih halus dari sebelumnya. Lanjutkan dengan proses fermentasi awal atau proses proofing. Letakkan adonan pada wadah yang bagian dalamnya telah saya olesi minyak sayur terlebih dahulu. Kemudian dengan bantuan minyak sayur yang diolesi ke seluruh telapak tangan, kita bisa mulai meronding adonan. Kemudian setelah itu meletakkannya pada dasar wadah. Dan kita istirahatkan selama 45 hingga 60 menit. Tutup dengan lap kering adonan yang diistirahatkan. Setelah 6-8 jam kita istirahatkan, terlihat bahwa adonan telah mengembang 2 kali lipat dari berat sebelumnya. Kita bisa keluarkan adonan dari wadah, kemudian kita bisa mengeluarkan udara yang terdapat dalam adonan dengan gerakan mengempes-ngempeskannya seperti ini. Setelah itu, bagi adonan dalam beberapa bagian dengan berat yang sama. Untuk adonan dasar rotinya, tiap bagiannya saya timbang seberat 35 gram. Setelah membaginya sama besar atau sama beratnya, kemudian kita bisa merondingnya dan kita bisa mengisi bagian dalamnya dengan isian selai atau susu keju. Untuk kali ini, beberapa adonan rotinya saya biarkan tanpa isian. Dan beberapanya atas permintaan anak-anak saya isi dengan selai coklat. Atau moms juga bisa mengisi dengan selai dengan varian rasa lainnya seperti strawberry atau blueberry. Namun pada resep aslinya, melon pan ini atau melon bread ini tidak berisi isian apapun. Yang saya lakukan ini adalah modifikasi hasil permintaan anak-anak. Salah satunya saya memasukkan juga susu keju. Resepnya akan saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah ya, Mams.
Setelah seluruh adonan roti kita bulat-bulatkan, kita bisa melanjutkan dengan mengistirahatkan seluruh adonan roti yang telah dibulat-bulatkan ini sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu proofing kedua ini selesai, kita bisa membuat bahan cookiesnya. Berikut bahan-bahannya. Cara pembuatan adonan cookiesnya adalah sebagai berikut. Masukkan mentega atau margarin ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Karena menteganya baru saja keluar dari lemari es, maka kita perlu mengaduknya dengan whisk agar terurai. Kemudian kita masukkan gula kastor dan kita aduk kembali dengan whisk. Masukkan 1 butir telur, aduk kembali. Setelah tercampur secara merata, kita bisa melanjutkan untuk memasukkan bahan kering berikutnya, yaitu tepung terigu protein sedang yang sebelumnya telah kita ayak terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan vanila cair dan kita masukkan sedikit baking powder. Setelah itu aduk kembali. Konsistensi adonan terasa makin berat setelah tepung dimasukkan pada adonan. Setelah tercampur secara merata, saya membaginya dalam 3 wadah untuk masing-masingnya akan diberi pewarna makanan atau pasta sesuai dengan keinginan kita. Kali ini tema yang akan saya buat terinspirasi dengan ruang angkasa. Setelah masing-masing adonan cookies ini diberi warna atau pasta, kemudian kita bisa tutup bagian atasnya dengan plastik agar kedap dari air. Kemudian setelah itu kita bisa dinginkan di freezer selama 20 menit hingga lebih keras. Setelah 20 menit terlihat bahwa adonan cookiesnya telah mulai mengeras dan saya akan timbang masing-masing adonan cookies ini seberat 20 gram. Sehingga dalam satu adonan cookies akan ada 3 warna. Setelah sesuai dengan berat yang kita inginkan, kita bisa bulat-bulatkan adonan ini. Kemudian kita bisa letakkan pada wadah yang sebelumnya telah dilapisi oleh plastik terlebih dahulu. Untuk satu adonan cookies ini dengan berat 20 gram akan menghasilkan 15 adonan cookies. Setelah siap, tutup kembali dengan plastik pada bagian atasnya dan dinginkan kembali di freezer selama 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan dari freezer dan inilah adonan cookies kita yang telah mengeras. Untuk membentuknya, alasi bagian bawah dan bagian atas dengan plastik. Kemudian ambil satu adonan cookies, kita bisa tekan dengan bantuan telapak tangan kita. Dan ambil satu roti. Kemudian lapisi bagian atasnya dengan cookies yang telah kita bentuk bulat. Lepaskan plastiknya dan rapikan pada bagian sisi-sisinya. Kemudian dengan bantuan scraper, kita bisa membentuk pola seperti berikut ini. Kemudian setelah itu lanjutkan melakukan hal yang sama seperti proses sebelumnya, yaitu membentuk bulatan pada cookies. Setelah itu kita
Tempelkan cookies pada bagian atas adonan roti yang telah mengembang, rapikan sisi-sisinya, dan dengan bantuan scraper kita bisa membuat pola yang sama seperti sebelumnya. Setelah terbentuk pola, kita bisa taburi bagian atasnya dengan gula kastor yang akan menciptakan sensasi rasa renyah ketika matang nanti. Dan kita bisa letakkan pada loyang yang telah kita siapkan. Dan inilah dia melon pan yang telah siap untuk di oven. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 hingga 20 menit. Dan inilah dia melon pan bertabur dengan gula kastor yang telah matang. Atas permintaan anak-anak juga, mereka minta dibuatkan melon pan yang tanpa taburan gula kastor. Dan inilah dia melon pan dengan taburan gula kastor dan tanpa taburan gula kastor. Jika kita lihat pada bagian dalamnya, terlihat tekstur rotinya begitu lembut dan pada bagian luarnya cookiesnya terasa renyah. Dan ini betul-betul sangat enak. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.